warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anak di hari ini sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah SWT. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai pada hari ini, marilah anak-anak berdoa di rumahnya masing-masing. Doa belajarnya anak-anak. Ya, setelah doa belajar, anak-anak absen, kerja gurunya masing-masing. Setelah absen, mari anak-anak kita belajar pada pembelajaran tema G, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar peristiwa dalam kehidupan. Pembelajaran 4 adalah peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Nah, sebelum pembelajaran ini, kemarin telah dijelaskan tentang penjajahan yang ada di Indonesia, mulai dari bangsa Portugis sampai bangsa Jepang, anak-anak. Nah, setelah menjajah Indonesia mengadakanlah perlawanan. Namun, pada saat itu wilayah Indonesia dijajah bangsa asing masih bersifat kedaerahan. Contohnya, misal Provinsi Aceh hanya mempertahankan Provinsi Aceh sendiri. Kemudian di Kalimantan sendiri, kemudian di Pulau Jawa, dia masih bersifat kedaerahan untuk mempertahankan daerahnya masing-masing, anak-anak. Namun setelah tahun 1900-an kita adanya pergerakan nasional karena kita sudah banyak dijajah oleh bangsa asing, apalagi oleh bangsa Belanda 350 tahun, anak-anak. Sangat lama kita dijajah oleh bangsa Belanda. Itulah para pemuda Indonesia melalui pergerakan. Pertama sekali adalah Trikoro Darmo, anak-anak. Nah, Trikoro Darmo itu berdiri pada 1915. Nah, Pak, setelah Trikoro Darmo berdiri, barulah pergerakan itu bersifat nasional. Nah, setelah 1915 Trikoro Darmo, para pemuda berdiri juga Budi Utomo, anak-anak. Budi Utomo ini sudah pergerakan yang bersifat nasional. Trikoro Darmo, kemudian Indonesia Parti, Serikat Dalam Islam, Perhimpunan Indonesia, Muhammadiyah, semuanya didirikan sudah bergerak di bidang pergerakan nasional. Seperti pada Budi Utomo, didirikan pada tanggal 28 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirosono. Ini sudah bersifat nasional, pergerakannya nasional, ingat anak. Kemudian Serikat Dalam Islam didirikan pada tahun 1911 oleh Samanhudi. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan di bawah Panji Islam. Kemudian Indonesia Parti 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, Dr. Dos Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Kemudian Perhimpunan Indonesia pada tahun 1912, pendirinya adalah Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukirman, Sultan Syahrir, Ali Sastra Ali. Tujuannya mencapai Indonesia Merdeka. Ini adalah para pemuda, anak-anak, Perhimpunan Indonesia. Pergerakannya tujuannya mencapai Indonesia Merdeka. Nah, dari pendiri pergerakan nasional ini pada tahun 1928 akhirnya berdiri, tapi masih bersifat pergerakannya belum sampai penuh. Setelah pada tanggal 28 Oktober 1928 pergerakan kita semakin meluas, anak-anak. Ingat isi Sumpah Pemuda tidak? Nah, anak-anak, Sumpah Pemuda itu adalah menyatukan bangsa Indonesia, seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan diiringi lagu All Indonesia Raya. Nah, ini adalah sejarah pergerakan nasional, anak-anak. Kemudian setelah sejarah pergerakan nasional adalah hal-hal yang dapat membedakan suku bangsa di Indonesia adalah perbedaan bahasa, perbedaan ciri fisik, perbedaan adat istiadat dan budaya. Perbedaan bahasa maksudnya, anak-anak, bahasa di Indonesia banyaknya bahasa-bahasa daerah, mulai dari suku Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kalimantan. Di setiap provinsi saja bahasanya banyak berbeda-beda, anak-anak. Dengan ada perbedaan bahasa, adanya itulah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Kemudian
Kemudian perbedaan ciri fisik. Maksud fisik adalah fisik dari Aceh akan berbeda dengan Papua. Seperti Aceh, bagaimana masyarakatnya, tubuh fisiknya. Kemudian seperti Papua, Pulau Jawa, adanya perbedaan fisik pada daerah masing-masing atau provinsi masing-masing. Kemudian adanya perbedaan adat istiadat, kesenian budaya. Perbedaan adat istiadat dan kesenian budaya ini berbeda antara Pulau Palembang saja dengan di Kampung Ilir atau di Jawa mempunyai perbedaan keseniannya, budayanya juga. Bagaimana budaya-budaya di wilayah Indonesia ini mempunyai suatu perbedaan yang sangat menyeluruh. Jadi ini digabungkan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, bagi anak-anak yang belum mengerti, silakan nanti ke japri ibunya masing-masing, dan ibu tutup dengan Nasul minallah wa fatum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.